Di saat peluru berdesing di medan perang, ia justru bertarung dengan kata, gagasan, dan pemikiran. Di saat banyak orang mengejar kekuasaan, ia membangun peradaban. Ia bukan jenderal, bukan presiden, tapi dialah yang membuka pintu Indonesia ke dunia. Namanya Soejiatmoko, seorang pemikir, diplomat, dan intelektual kelas dunia. Namun mengapa namanya jarang dikenal generasi hari ini? Soejiatmoko lahir pada 10 Januari 1922 di Sawah Lunto, Sumatera Barat. Di tengah suasana Hindia Belanda yang masih mencengkeram kuat, ia tumbuh di lingkungan terpelajar dan religius. Sejak kecil, ia dikenal sebagai anak yang tekun, haus ilmu, dan gemar merenung. Ia menempuh pendidikan di HIS Mulo, lalu melanjutkan ke AMS Yogyakarta. Di sana, Soejiatmoko mulai bersentuhan dengan dunia pergerakan, pemikiran barat, nasionalisme, dan diskursus Islam modern. Namun, jalan hidupnya berubah drastis ketika Jepang datang pada 1942. Sekolah hancur, dunia berubah, banyak anak muda mengangkat senjata. Namun, Soejiatmoko memilih pilihan lain, yaitu dengan pena, buku, dan pemikiran. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan tahun 1945, Soejiatmoko tidak memegang senjata. Ia memegang ideologi, bahasa, dan diplomasi. Ia bekerja sebagai jurnalis, analis politik, dan pemikir. Ia menjadi anggota Partai Sosialis Indonesia yang dipimpin Sultan Syahrir. Dunia pemikirannya sangat dipengaruhi nilai demokrasi, humanisme, kebebasan berpikir, dan keadilan sosial. Namun inilah konflik terbesarnya. Di tengah euforia revolusi, Soejiatmoko justru sering berbeda pandangan dengan arus kekuasaan. Ketika politik Indonesia kian keras, ekstrim, dan penuh intrik, pemikiran rasionalnya sering dianggap terlalu barat dan terlalu ideal. Pada tahun 1960-an, ketika Partai Sosialis Indonesia dibubarkan, banyak koleganya dipenjara. Nama Soejiatmoko ikut tersingkir secara politik. Ia nyaris menjadi intelektual tanpa negara. Namun, sejarah punya jalannya sendiri. Setelah peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto, Soejiatmoko perlahan kembali dipercaya, bukan sebagai politisi, melainkan sebagai duta besar. Antara tahun 1968 hingga 1971, ia diangkat menjadi duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Inilah titik balik besar dalam perjalanan hidupnya. Di Washington, ia tidak hanya menjalankan diplomasi formal, tetapi juga membangun citra intelektual Indonesia di mata dunia. Ia berbicara tentang demokrasi, pembangunan, hak asasi manusia, dan masa depan negara berkembang. Ia bukan diplomat biasa, ia adalah pemikir yang berdiplomasi. Pada tahun 1981, dunia kembali tercengang. Seorang anak bangsa dari Sawah Lunto terpilih menjadi ketua Universitas PBB di Tokyo, Jepang. Bukan orang Eropa, bukan orang Amerika, tapi orang Indonesia. Disinilah Soejiatmoko berada di puncak pengaruh globalnya. Ia memimpin riset dunia mengenai pembangunan berkelanjutan, kemiskinan global, ketimpangan pendidikan, dan masa depan peradaban manusia. Ia meyakini satu hal penting, pembangunan bukan hanya tentang angka ekonomi, tapi tentang martabat manusia. Nama Soejiatmoko dikenal luas di dunia akademik internasional. Jauh lebih dikenal di luar negeri dibanding di negerinya sendiri. Pada 21 Desember 1989, Soejiatmoko wafat di Jakarta. Ia meninggal bukan sebagai penguasa, bukan sebagai jenderal, tetapi sebagai arsitek pemikiran Indonesia modern. Ia mewariskan ratusan esai, buku, pemikiran filsafat, dan konsep pembangunan yang hingga hari ini masih dipelajari. Soejiatmoko mengajarkan bahwa kekuasaan tanpa nurani akan melahirkan tirani, pembangunan tanpa kemanusiaan akan melahirkan ketimpangan, dan bangsa tanpa intelektual akan kehilangan arah. Ia bukan pahlawan dalam satu pertempuran, ia adalah pahlawan dalam perjuangan panjang akal budi. Dalam sejarah Indonesia, ada banyak nama besar yang dikenang karena senjata dan kekuasaan. Tapi ada pula yang seharusnya dikenang karena pemikiran dan nilai-nilai kemanusiaan. Soejiatmoko adalah salah satunya.